di pangkuan perawan suci, bangkit setelah 3 hari, melawan mati. Ia yang lemah menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah, jasadnya menanggungkan derita kita. Ia yang maha lemah, deritanya menaklukkan raja-raja dunia. Ia yang jatuh cinta pada pagi setelah dirajam nyeri. Ia yang tengadah ke langit suci, terbalut kain merah kirmizi. Oh, cintailah aku. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tidak tertarik pada debat ahli teologi. Darah yang mengucur itu lebih menyentuhku. Saat aku jumawa dengan imanku, tubuh nyeri yang tergeletak di kayu itu terus mengingatkanku. Bahkan ia pun menderita bersama yang nista. Muhammadku, Yesusmu, Krisnamu, Buddhamu, Konfusiusmu, mereka semua guru-guruku yang mengajarku tentang keluasan dunia dan cinta. Penyakitmu, wahai kaum beriman, kalian mudah puas diri, pongah, jumawa, bagai burung merak. Kalian gemar menghakimi tubuh yang mengucur darah di kayu itu. Bukan burung merak. Ia mengajar kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Penderitaan kadang mengajarimu tentang iman yang rendah hati. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan juga tinggi hati. Ia telah membuatku cinta pada yang dinista. Semoga kita semua hidup berbahagia dalam kasih Tuhan. Amin. Itu sayang sama kamu. Kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas SMS-nya begini. Yesus itu tidak kenal sama kamu. Kamu kok bawa-bawa nama Yesus? Dia balas lagi sama saya. Ini lucu-lucu memang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta. Yesus pernah kutuk pohon ara. Jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Tetapi sampai hari ini alhamdulillah justru saya sehat, karena Yesus bukan Tuhan. Tahun depan tidak ada lagi nama saya, sudah kembali ke rahmatullah. Nah itu dia. Ibu bapak tak pikir takut saya begitu. Itu yang saya tunggu-tunggu. Lama sekali ya Allah. Lama sekali kau panggil saya mati. Lama sekali. Sampai bini saya bilang jangan berdoa-berdoa begitu pak. Siapa sangka Kematian kami dicaci maki oleh kafirun wal munafik. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kematian kami dicaci maki oleh orang-orang yang takwa. Subhanallah, kematian yang sangat dirindukan dan dicemburui. Dari penjara, penyakit itu nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Dokter bilang pembengkakan jantung, dokter bilang lambung, macam-macam penyakit. Saya bertahan sampai hari ini, Ibu. Sekarang kita lihat bagaimana realita bangsa kita ini. Jangan kita cuma pikir, oh kita aman-aman saja. Negara Malaysia sana tidak tahu bagaimana struktur pemerintahan kita di Indonesia. Dan Jokowi itu dianggap baik sekali. Rendah hati, sepatunya murah, bajunya murah. Betul, tapi haus kekuasaannya
Luar biasa. Sampai sekarang nggak mau lari dari apa ini? Apa namanya? Kamera. Mau muncul terus. Ya kita doakan Pak Prabowo hati-hatilah Bapak, karena kalau tidak Bapak akan tergelincir. Nah, ada satu kalimat saya tidak suka ke Prabowo. Saya yang pilih Gibran. Bukan Gibran punya mau. Nah, tadinya kita puji Prabowo ini, sudah berhasil. Terus saya bisa bayangkan, berarti nafsu Prabowo ini yang penting jadi pemimpin. 2 kali kita perjuangkan Prabowo sampai keluar masuk penjara. Ternyata wataknya seorang jenderal tidak bisa menjamin. Pertikaian mulai terjadi, saling buka kartu antara Jokowi dan orang-orang Cina, 9 cacing. Mantan pendeta menjadi khotib Jumat bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha kemarin. Semasa hidupnya beliau kerap melontarkan kritikan pedas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita tersayang dan juga saudara seperjuangan mualaf di dalam dakwah, Ustadz Yahya Waloni di Makassar kemarin. Nah, informasi itu baru ada subuh kepada saya. Saya sedang ada kajian di PGC di Celilitan. Lalu saya berbagi kepada Ustadz Kodondi yang juga sudah mendapatkan sebelum saya sudah mendapatkan informasi. Lalu ada ustadz-ustadz lain dan para tuan guru lain sudah mendengar itu. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, ikhwanul muslimin di seluruh Nusantara, terutama di Jakarta. Setelah mendapatkan kabar tersebut, kosong, tidak ada lagi kabar lanjutannya. Sehingga dengan segala rasa kebutuhan Kainama, Kodondi, Kohani, Ustadz Ipung, Ustadz Tony di Solo, lalu para ustadz dan tuan guru di Jakarta, Ustadz Saripudin, dan semua ustadz, Om Jose Asmanu, wartawan senior kita, semua mencari informasi tentang apakah memang benar jenazah Tuan Guru Yahya Waloni sudah tiba di Jakarta dari Makassar, dan kami kosong, tidak mendapat kabar. Sehingga kabar terakhir yang kami dapati adalah dari Ustadz Iwan yang ada di Arimatea, memberikan kabar bahwa beliau, jenazah dari Ustadz Yahya Waloni telah dimakamkan di Purwakarta. Atas nama Ayah Sofia Mualaf Center Nasional YouTube channel, dan juga tentu saja seluruh mualaf yang ada di lingkungan Kainama, mengabarkan kepada saudaraku semuanya bahwa jenazah beliau sudah dilaksanakan pelayanannya yang secara baik dan secara layak berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Kainama tidak ada di sana? Karena Kainama tidak mendapat informasi. Kainama mencari informasi itu, tetapi tidak dapat. Dan Allah menenangkan hati Kainama bersama seluruh tuan guru dengan informasi dari Ustadz Iwan di Arimatea. Saudaraku sayang muslimin wal muslimah rahimakumullah, ikhwanul muslimin dimanapun Anda berada, mari yang terbaik adalah kita memberikan doa kepada guru kita, saudara kita, pejuang mujahid mualaf Yahya Waloni Ustadz, agar Allah mengampuni semua dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, menerangkan kuburnya, mengharumkan kuburnya,
dan juga diberikan kelegaan sebagaimana raudhahnya Allah, taman surganya Allah. Dan kepada keluarga diberikan kekuatan serta penghiburan. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah teman-teman, ini bisa menjadi peringatan bagi mereka yang selalu melihat ke atas dan membuka mulut untuk menista menghujat nama Tuhan. Dan kita lihat di beberapa tahun yang lalu teman-temannya, beberapa waktu yang lalu ada seorang penghujat yang dimana sudah viral, kemudian dia dikabarkan sudah wafat, meninggal dalam keadaan berceramah. Nah teman-teman, kita tidak bisa menjadi hakim atas dia, tetapi yang kita tahu selama ini kerjanya adalah menghina dan meledekin atau mengejek umat Kristen, dan terlebih-lebih dia mengatakan bahwa kitab Kristen itu adalah palsu. Nah teman-teman, kita melihat dari awal video ada beberapa orang remaja yang menyampaikan puisinya dengan luar biasa, yang dimana kata-katanya itu cukup mendalam, bagaimana pengorbanan Kristus, bagaimana dia mengalami penderitaan itu demi untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Nah teman-teman, kita melihat satu renungan dalam Mazmur 10 ayat 3 sampai seterusnya teman-teman ya. Dikatakan di situ, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali. Jauh dari dia, ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Nah teman-teman, perlu ingat bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, terkadang orang yang menista nama Tuhan dengan suara yang congkak sombong, dia seolah-olah tidak bisa dihukum oleh Tuhan. Dan apa yang dia katakan itu seolah-olah benar, padahal lidahnya penuh dengan kejahatan. Dan itulah yang kita saksikan selama ini di dalam kehidupan seorang penghujat, yang dimana beberapa waktu yang lalu itu dia menerima upahnya. Nah teman-teman, ini menjadi pelajaran bagi kita, dan kiranya kita bisa renungkan dan bertobat dari hujatan-hujatan dan nista-nista yang kita sampaikan selama ini terhadap Tuhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.